Oke, selamat datang di Mr. Home, teman rumah. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik. Pembahasan yang bakal kita bahas hari ini adalah tentang self-learning. Pernah gak sih kalian dengar kata self-learning? Dan kalau pernah, kalian tahu gak sih self-learning itu apa? Nanti bakal kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe. Udah? Jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Langsung ke pembahasan. Self-learning. Self-learning itu gampangnya bisa kita artiin sebagai inisiatif dari diri kita sendiri untuk belajar tentang sesuatu, apapun itu. Nah, biasanya dalam self-learning ini ada karakter-karakter yang ada juga kaitannya sama self-learning. Yang pertama, motif. Motif ini contohnya ketika kalian melakukan sesuatu, kalian tuh mengharapkan feedback dari apa yang kalian lakukan. Nah, feedbacknya itu pasti bermanfaat juga untuk diri kalian. Yang kedua itu ada konsep diri ini adalah ketika kalian tahu nilai-nilai yang ada di dalam diri kalian itu apa aja, dan kira-kira bisa nggak sih itu kalian kasih ke orang lain atau sebaliknya. Nah, terus ada karakter. Nah, karakter ini biasanya karakter personal ya, jadi kayak keperwatakan gitu. Nah, biasanya untuk belajar self learning ini ada karakter-karakter yang ikut bersamanya secara personal. Contoh kayak anak yang penasaran banget nih, dia jadi makanya suka belajar apa aja dan dia berinisiatif untuk itu. Terus ada juga tentang knowledge. Nah, knowledge ini pengetahuan, basic banget. Jadi tiap orang tuh punya knowledge masing-masing, pengetahuan secara luas, dan tiap orang itu beda-beda biasanya. Contohnya knowledge tentang pekerjaan, tentang olahraga, tentang akademik atau yang lainnya. Dan itu semua masih dalam satu bidang yang sama, itu tentang pengetahuan. Terus yang terakhir itu adanya skills atau keterampilan. Nah, biasanya skills atau keterampilan tiap orang ini juga sama, beda-beda gitu. Ada orang yang punya skill editing, ada orang yang punya skill ngomong, ada orang yang punya skill masak, dan banyak lagi lainnya. Dan itu semua berhubungan dengan yang nanti bakal kita bahas, yaitu self learning. Kenapa sih self learning itu dibutuhin? Dan mungkin teman-teman pasti nanya, buat apa sih self learning tuh? Jadi ini salah satu metode belajar ya. Self learning itu salah satu metode belajar yang mungkin bisa teman-teman terapin di diri teman-teman. Saya juga pernah coba self learning, bahkan sampai sekarang saya juga ngelakuin hal itu, dimana saya ketika tertarik sama suatu hal itu secara inisiatif dari dalam diri saya sendiri itu belajar, dan itu saya lakuin ke tiap hal yang buat saya tertarik, dan mungkin ada feedback nantinya ketika saya pelajarin hal itu. Dan ini bakal bagus banget kalau kalian terapin ke kegiatan-kegiatan kalian, atau ketika kalian melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu pemecahan masalah atau yang lainnya. Nah, ini bakal ada kaitannya juga gitu self learning itu. Dan bahkan ada yang bilang juga self learning itu merupakan salah satu investasi yang bagus untuk diri kalian. Atau secara harfiah ini untuk manusia, tiap manusia ini investasi paling bagusnya adalah self learning. Karena apa? Orang yang nggak bisa maju itu ya yang nggak mau belajar gitu. Dan itu secara inisiatif ada dalam diri mereka masing-masing. Kalau nggak ada ya udah gitu, stop aja sampai situ, kayak gitu-gitu aja. Nah, apa sih yang bisa kalian dapat dari self learning? Yang bisa kalian dapat dari self learning itu ya udah jelas pengembangan diri kalian, dan kalian bisa tahu potensi kalian dalam mempelajari suatu hal tuh sampai mana sih gitu. Kalian juga bisa terus ningkatin kesukaan kalian dan nemuin proses belajar kalian masing-masing gitu. Dan itu bertahap biasanya dalam proses self learning ini, itu bertahap. Biasanya semakin banyak yang kalian pelajari, kemampuan kalian juga mungkin semakin meningkat. Pernah dalam suatu kasus tantangan itu terasa lebih besar buat kita. Nah, tapi pada dasarnya tantangan itu sebanding dengan apa yang kita pelajarin, pengetahuan kita, sama keterampilan kita juga. Nah, biasanya ini akan terus beriringan bertumbuh. Semakin hal yang membuat value diri kita makin bertumbuh, tantangannya juga makin bertumbuh. Gak ada tuh yang namanya tantangan lebih besar dari value diri kita. Kalau itu ada, mungkin kalian belum nerapin yang namanya self learning. Kalau saya lihat-lihat, saya bahas juga banyak banget anak-anak zaman sekarang yang butuh self learning.
Dan self learning ini nggak cuma buat anak-anak aja atau usia remaja, dewasa, bahkan kaula muda, kaula tua tuh semua bisa untuk self learning. Dan tiap prosesnya juga punya hal untuk dipelajarin masing-masing biasanya. Anak-anak muda yang dari kecil belajar self learning, mungkin remaja, dewasa itu udah mulai terbiasa. Dan mungkin yang dewasa nggak ada kata terlambat untuk coba nerapin self learning. Karena yang pasti ini berguna banget buat ngejalanin kehidupan sehari-hari lah, kayak pekerjaan atau yang lain-lain. Ini gampang banget kalau kalian udah ngerti konsep self learning dan udah membiasakan untuk melakukan self learning. Semoga kalau kalian udah tahu self learning, kalian bakal coba untuk nerapin di kehidupan kalian, dan melalui self learning ini kalian bisa ningkatin value yang ada di diri kalian, dan itu mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak ada lagi tuh kayak belajar nunggu sama temen terus, atau saya tertarik sama ini tapi belum ada yang ngajak saya. Jadi nggak ada yang namanya saling tunggu menunggu untuk mempelajari sesuatu, saling bergantung, dan kalian cuman bisa bergantung sama diri kalian sendiri nanti akhirnya. Oleh karena itu coba untuk terapin self learning, karena ini bukan tentang bagaimana kita ingin mempelajari sesuatunya ya, dan ini bukan tentang bisa atau nggak bisanya kalian untuk melakukan self learning, tapi mau atau nggak maunya. Kalau kalian mau, kalian tuh bisa ngelakuin apa aja. Kalau nggak mau ya udah, kalian nggak bakal bisa sampai kapanpun. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin penasaran dan ingin melakukan self learning, atau mungkin sudah melakukan self learning tapi belum tahu yang kalian lakuin itu sebenarnya adalah self learning, bisa ditingkatin, dan yang belum pernah ngelakuinnya boleh untuk coba dilakuin dan dibiasain di kehidupan sehari-hari, dan semoga itu bermanfaat buat kalian. Oke, mungkin segitu dulu tentang self learning. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe juga, like, share, dan drop kalau ada yang mau ngasih saran di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau cerita atau mau bahas apa, boleh kirim via email kabarmisterhome@gmail.com. Terima kasih sudah menonton, and see you then.